Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 17 Juli 2023 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dari Fresh Juice dimanapun berada, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1 merupakan kelanjutan dari wejangan Yesus kepada ke-12 rasul yang baru saja dipilih oleh Yesus, yaitu wejangan tentang bagaimana menjadi pengikutnya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, misi ke-12 rasul merupakan misi pertama tugas perutusan dari Yesus, tugas yang tentunya sangat berat bagi ke-12 rasul. Oleh sebab itulah Yesus memandang perlu membekali para rasul dengan petunjuk-petunjuk untuk perjalanan yang akan ditempuh dan memberi semangat bagi semua orang yang sudah menjadi percaya kepada Yesus, serta memberi peringatan tentang penganiayaan yang akan dialami oleh mereka. Sebelumnya, Yesus telah menyampaikan tentang penderitaan yang akan dialami. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mudah untuk kita bayangkan seperti apa situasinya. Seekor domba yang tak punya senjata untuk membela dirinya, mesti menghadapi kawanan serigala yang terkenal sebagai hewan yang buas. Sungguh tugas misi yang sangat berat yang nyaris mustahil dapat dilaksanakan dengan sukses. Kemudian Yesus juga mengatakan pedang untuk menggambarkan situasi yang akan dialami oleh para pengikutnya itu. Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang.
Pernyataan Yesus ini mesti kita cermati dengan hati-hati agar jangan sampai kita malah gagal paham. Pedang identik dengan memisahkan atau membelah menjadi dua bagian. Dan ternyata memang itulah yang terjadi. Umat terbelah menjadi kelompok yang saling bertentangan. Kelompok yang satu percaya kepada ajaran Yesus, sedangkan kelompok lainnya yang tidak percaya dan tidak mau diselamatkan. Perpecahan terjadi begitu tajam dan bahkan terjadi di kalangan keluarga sendiri, antara anak dan orang tuanya, antara menantu dan mertua, dan bahkan ada yang dimusuhi oleh seisi rumahnya karena ia seorang yang memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Situasi ini tentu dapat menggoyahkan iman para rasul Yesus, dapat memperlemah keterikatannya dengan Kristus. Dapat kita bayangkan pula bagaimana perasaan para rasul menyaksikan perpecahan terjadi di mana-mana. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, jika sebelumnya kita begitu meyakini bahwa Yesus adalah Raja Damai, bahwa Yesus datang membawa damai sejahtera dari surga, bisa jadi sekarang kita justru menjadi bingung. Mengapa Yesus mengatakan Dia datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang untuk membelah umat? Tetapi jika kita mencermati apa yang menjadi tujuan Yesus diutus oleh Bapanya datang ke dunia ini, semestinya tidak menjadi alasan bagi kita untuk bingung. Yesus memang datang ke dunia ini untuk membawa damai sejahtera yang dari surga. Yesus adalah juru damai antara kita dengan Allah Bapa yang di surga. Tetapi tidak semua orang mau berdamai, maka terbelahlah umat menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang percaya kepada Kristus dan mau berdamai dengan Allah Bapa, dan kelompok yang tidak percaya dan bahkan menentang Kristus. Inilah yang dimaksud oleh Yesus membawa pedang, sehingga kita terbelah menjadi dua bagian. Tentu saja kita maunya menuruti keinginan kita, masuk ke dalam kelompok yang mau berdamai dengan Allah dan percaya kepada Kristus. Tetapi apakah kita sudah berada di dalam kelompok itu? Jangan-jangan kita merasa telah berada di kelompok yang itu, padahal sesungguhnya kita kesasar masuk ke kelompok yang satunya lagi. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita untuk senantiasa memeriksa batin kita. Apakah kita sungguh-sungguh mendengarkan Injil dan menjalankannya? Apakah kita sungguh-sungguh mau menyangkal keinginan daging kita dan dengan rela dan tabah memikul salib kita masing-masing? Jika jawabannya iya, tak layak jika kita masih meragukan di kelompok mana kita berada. Tetapi jika jawabannya tidak atau belum, segeralah keluar dari situ untuk pindah ke kelompok yang percaya dan mau berdamai dengan Allah Bapa di surga. Sekarang marilah kita akhiri perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, tak ada alasan bagi kami untuk menolak Putramu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan kami yang mendamaikan kami denganmu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa berada dalam kawanan domba Kristus, sebab kami memang ingin berada di antara mereka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 17 Juli 2023. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.